Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Dani yang akan mengaduk kitab kali ini, yaitu mengaduk ke-17, ngobrol bareng sambil nunggu beduk bersama Pak Rusdi. Nah, Pak Rusdi, gimana Pak Rusdi, sehat Pak? Alhamdulillah ya. khair. Khair insyaallah ya. Nah, di kali ini kita akan membahas mengaduk yang ke-17 yang kaitannya dengan malam nuzulul Quran. Nah, seperti apa malam nuzulul Quran itu? Maka kita dengarkan langsung kepada Pak Rusdi. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang nuzulul Quran. Nuzul artinya itu turun, Quran ya artinya Quran. Jadi Al-Quran turun ya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Jadi peringatannya itu awal kali Al-Quran turun di Gua Hiro itu menjadi pertanda nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Ketika itu Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hiro, maka malaikat Jibril datang ya membawa firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pertama kali Al-Quran turun, maka disebut nuzul Quran. Al-Quran turun ya selama 23 tahun kurang lebih. Ya, pada periode Mekah itu sekitar 12 tahun 5 bulan 13 hari, kalau digenapkan 13 tahun. Setelah hijrah ya ke Madinah ya itu sekitar 10 tahun, atau ya kalau lebih spesifiknya lagi itu 9 bulan ya 9 tahun 9 bulan 9 hari. Jadi digenapkan menjadi 10 tahun menjadi 23. Maka yang kita peringati dalam nuzulul Quran itu yang pertama kali Al-Quran turun ke bumi tanggal 17 Ramadan. Jadi kita peringati sampai sekarang. Awal turunnya Al-Quran itu adalah di Gua Hiro, tanggal 17 Ramadan. Kemudian diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk membaca ya. Jadi kita disuruh oleh Allah SWT membaca. Baik Pak Rusdi, ada yang menarik nih Pak Rusdi. Di malam nuzulul Quran ini biasanya ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Ya. Ini apa saja Pak Rusdi? Ya, tradisi-tradisi itu ya qiraatil Quran. Ya, kalau tradisi kita di bulan suci Ramadan itu ya mesti istilahnya kita ditargetkan untuk satu hari itu 1 juz. Ya, mudah-mudahan selama 30 hari kita bisa hatam Al-Quran. Ini yang kita biasakan, ibda li nafsi, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, ajak keluarga, ajak saudara-saudara kita ya untuk ya sering-sering membaca Al-Quran. Nah, biasanya kalau untuk peringatan nuzul Al-Quran di masjid-masjid ya itu sering membaca Yasin dan lain sebagainya. Ya, tapi untuk yang kita targetkan itu mudah-mudahan kita hatam Al-Quran. Jadi satu malam itu bisa kita hatamkan Al-Quran. Nah, kalau secara berjamaah ya dalam artian secara berjamaah itu memang disebut hatam, tapi berjamaah. Jadi misalnya saya baca Quran, Pak Rusdi baca Quran. Ya, ada 30 orang dalam satu ya waktu itu jadi hatam. Tadi hatamnya itu hatam berjamaah. Bukan itu maksudnya. Yang hatam itu kita membaca Al-Quran ya kita hatam sampai ya finish. Kalau kita contohnya beli buku, kita baca bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir. Nah, kita membacanya tuntas. Tapi kalau seandainya kita baca ya berjamaah, ya yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 masing-masing mendapatkan hanya pahala 1 juz masing-masing, dikelompokkan jadi ya 1 mushaf. Tapi itu nggak apa-apa untuk memotivasi kita. Tapi jadi, kalau bisa mah ya
itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi itu ya tradisinya ya. Jadi selain memperingati malam nuzul Quran, kita dianjurkan untuk membaca satu hari di bulan Ramadan itu 1 juz sehingga 30 hari menjadi 30 juz. 30 juz. Di malam nuzul Quran dianjurkan untuk membaca Yasin, kemudian membaca Al-Quran 1 juz satu orang, kalau ada 30 dalam satu malam. Itu ya. Ketika malam nuzul Quran ini sebenarnya Nabi itu seperti apa sih gitu? Ngapain selain menerima wahyu, terus apa gitu yang harus dilakukan oleh kita sekarang malam nuzul Quran? Kalau biasanya Nabi itu ya mengajak sahabat-sahabatnya untuk membaca atau mungkin tadarus atau mengulang. Contohnya ini baca, kalau ada bacaan salah kita perbaiki terus sampai satu per satu ditahsin, atau juga kita baca secara berjamaah. Tapi ya pada umumnya ketika zaman sahabat itu satu membaca, satu mendengarkan, itu yang lebih afdol ya. Karena Al-Quran itu harus dibaca ikro. Nah itu ikro dan ikro dibaca seperti itu ya. Boleh ada pesan sedikit nggak Pak? Kira-kira makna yang terbesar menurut Pak Rusdi ini tentang nuzul Quran ini, kan malam turunnya Al-Quran pertama kali ayat 1 itu ya sampai 5 ya, 1 sampai 5. Kira-kira apa pesan kepada para pemirsa Pak Rusdi gitu? Baiklah, untuk Al-Quran ini untuk nuzul Quran. Mari kita bersama-sama untuk membumikan Al-Quran di mana saja kita berada ya, ketika kita di kantor, ketika kita di rumah, atau kita di kendaraan dan di mana saja sambil membawa Al-Quran, meluangkan waktu untuk membaca. Bukan hanya menjadi pajangan atau hanya hiasan saja yang ada di rumah. Ya, ambil kita baca ikro dan ikro. Baik teman-teman semuanya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi kaitannya dengan malam nuzul Quran ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kita dianjurkan membaca Al-Quran dimanapun kita berada, dalam kondisi sulit apapun, dalam waktu apapun, di dunia kerja, di dunia murid, di dunia kesempatan itu ada. Minimal 1 juz sehari itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Himbauannya. Yang kedua, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan yang paling penting untuk nuzul Quran pada 17 Ramadan 1442 kali ini. Terima kasih Pak Rusdi. Kita bincang-bincang sama-sama, ngobrol bareng sambil nunggu beduk. Dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya di Ngaduk SMK IDK 13. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.